Rahasia menuju keberlimpahan. Saya di sini hanya ingin membagi penemuan saya untuk menarik keberlimpahan biar kita sama-sama berkelimpahan. Karena kita sama-sama memiliki waktu yang sama dan menghirup udara yang sama. Berarti kalau ada orang yang berkelimpahan, kita pun berhak untuk mendapatkannya. Yuk kita sama-sama merubah nasib dengan pemikiran yang baru. Karena kita pasti sudah berusaha keras untuk mengubah jalan hidup, misalnya dengan berdoa siang dan malam, atau kita menjalankan afirmasi untuk keberlimpahan itu sendiri di setiap hari. Tapi hidup tetap sama, dalam stagnan, rezeki tetap seret. Kenapa itu? Impian-impian masih menjauh dan belum terlaksana. Dan kita sudah tahu berdoa atau afirmasi adalah cara yang terbaik atau berkata positif. Namun kenyataannya impian belum tercapai. Lalu apakah yang salah? Kenapa ada orang yang bisa mendapatkannya dengan mudah, sedangkan ada juga yang lain atau belum berhasil? Apakah hanya melaksanakan ritual di dalam doa itu tanpa memahami hukum atau energi dan vibrasi yang sebenarnya? Ini yang saya temukan alasannya kenapa doa tidak bekerja. Yang pertama, kita selalu berdoa dari rasa yang kekurangan. Kebanyakan orang ketika meminta sesuatu atau ketika berdoa dengan rasa kekurangan atau tidak punya di dalam hati atau di dalam pikirannya, merasa tidak punya dan ingin punya. Jadi bukan rasa yang sudah berkelimpahan. Misalnya ketika lagi berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya uang yang banyak. Berarti ini menunjukkan kita tidak punya uang. Ketika afirmasi, misalnya aku kaya, aku sukses, tapi rasa di hati dan pikiran merasakan kebingungan karena merasa kekurangan dan kebingungan dengan tagihan-tagihan yang datang itu sendiri. Jadi pikiran dan perkataan atau doa tidak selaras. Inilah yang menghambat energi afirmasi yang tidak tercapai. Jadi ini apakah kalian sudah sekarang menyadarinya hal itu? Ternyata alam semesta tidak merespon kata-katamu, tapi energimu yang terpancar dari tubuh. Atau rasa itu, rasa kekurangan itu yang terpancar ke alam semesta. Misalnya kita berulang-ulang berbicara, saya ingin kaya. Tahukah itu tandanya Anda menegaskan kepada semesta, ini belum kaya. Dan hal ini yang ditarik ke dalam diri menjadi tetap dalam kekurangan. Karena rasa kita adalah rasa kekurangan, jadi yang ditarik kembali ke kita adalah rasa kekurangan. Jadi ternyata kita harus, walaupun di dalam kekurangan, tapi kita harus ada di dalam kekayaan, seperti halnya kita sudah memiliki segalanya. Kenikmatan, apapun yang kita punya di dalam tubuh kita, di dalam rumah kita rasakan itu semuanya adalah keindahan, kekayaan yang kita punya. Ternyata ketika kita sudah merasakan rasa itu, rasa kaya raya itu di dalam hati dan pikiran kita, itu yang ditarik atau yang didengar oleh semesta, bahwa kita sudah memiliki segalanya. Berarti pada intinya di sini kita harus tetap ada di posisi rasa syukur. Itu semesta bekerja dengan serupa. Kalau rasanya bahagia, maka yang didapatkan kebahagiaan.
Kalau rasa takut atau kekurangan, maka semesta akan mengirimkan kembali apa yang kamu pancarkan ke semesta. Jadi kita harus mengubah cara berdoa dari rasa keberlimpahan jadi bersyukur. Misalnya, terima kasih ya Tuhanku, rezekiku selalu mengalir kepadaku, dan seolah-olah kita sudah memiliki segalanya. Berarti ada sedang mengirimkan sinyal ke semesta sudah dalam memiliki segalanya. Jadi itu adalah rahasia yang harus kita lakukan untuk menjadi kaya raya, dan harus dibiasakan setiap hari bahwa itu adalah rasa kita setiap hari. Kalau kita sudah merasakannya setiap hari, menjalankannya setiap hari rasa itu, dan pasti suatu saat tanpa terasa semua apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan sudah dimiliki dengan gampang mudah. Nah, itu yang sudah saya temukan selama ini, dan saya pun terus mempraktekkan hal ini. Tentunya saya menjauhi juga orang-orang yang merasa tidak mendorong saya di dalam keseharian. Misalnya seseorang atau teman atau saudara yang selalu menyakiti saya, menggunakan saya pun membatasinya, hanya membatasinya tapi tidak keseharian, tidak bersama mereka, karena itu juga menjaga vibrasi saya untuk ke semesta, supaya tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan di dalam diri. Jadi saya membatasi juga kepada orang-orang yang akan membuat saya sedih, terpuruk. Jadi saya hanya hidup bekerja atau dengan orang-orang yang menerima kekurangan dan kelebihan saya. Itulah cara saya sekarang untuk menarik keberlimpahan itu untuk sendiri. Karena siapa lagi yang look after myself kecuali diri saya sendiri, menjaga. Dan hidup ini adalah ternyata kalau bukan kita sendiri yang merawatnya, jadi tidak ada lagi. Dan saya sendiri yang menghadapi semuanya. Jadi saya berusaha untuk tetap berjuang untuk diri saya sendiri, dan tentunya untuk menjalankan kehidupan ini. Terima kasih.